Terlalu pintar tetapi tidak punya sempat ke gereja. Buat apa pintar? Terlalu kaya tetapi tidak pernah mencari Tuhan. Kenapa? Kehilangan terbesar dalam hidup bukan kehilangan jabatan, kekayaan, tetapi kehilangan terbesar dalam hidup adalah kehilangan Tuhan. Maka setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Kiranya kita semua selalu dalam naungan kasih Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Robi Alberto. Dalam SMGM Channel pekan ini, Minggu 2 April 2023, Hari Raya Minggu Palma, kita akan mendengarkan renungan dari hambanya, Frater Beni, dengan tema Kristus Raja yang Menyelamatkan. Sahabat terkasih, selamat mendengarkan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan ayat 27 dan dilanjutkan dengan ayat 66. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Dan berkata, "Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi,
Selamat hari Minggu Palma untuk kita semua. Saya Frater Beni, Frater Top tahun pertama di Proki Santa Maria diangkat ke surga Eban. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, izinkanlah saya membawakan renungan ini di bawah judul Kristus Raja yang Menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Pekan Suci dimulai pada Minggu Prapaskah ke-6 atau biasa disebut Minggu Palma Sengsara Tuhan. Dominica in Palmis de Passione Domini, karena untuk mengenangkan kesengsaraan Tuhan Yesus. Minggu Palma adalah pintu masuk Pekan Suci. Pada hari-hari selama Pekan Suci, kita diajak mengenangkan suatu peristiwa penebusan lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan sekaligus. Secara historis, daun palma, daun zaitun, dan daun lainnya, juga ranting-ranting dibawa umat dalam perarakan. Daun-daun ini dapat dibawa pulang dan disimpan di rumah masing-masing sebagai tanda kemenangan dan kejayaan Kristus. Mengenang misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya, bukan hanya rutinitas belaka, melainkan peristiwa iman yang membawa keselamatan untuk kita semua. Sebab Kristus yang kita imani adalah Dia yang Alfa sekaligus Omega, awal dan akhir perjalanan hidup kita di dunia ini. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem, kotanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menerangkan dengan jelas Kristus yang mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia kecuali dalam hal dosa. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus merendahkan diri supaya kita manusia tidak sombong di tengah-tengah kemajuan informasi dan komunikasi yang kian merajalela. Biasanya orang sombong itu tidak ada apa-apa. Saya ini hewan banyak, ternak pemeliharaan banyak, oto banyak, motor banyak, padahal seekor sapi pun tidak ada. Orang sombong itu sebenarnya menyembunyikan ketakutan dirinya. Anda tidak perlu mengatakan bahwa Anda luar biasa, karena langit itu tinggi tanpa penjelasan. Orang bodoh sekalipun tahu langit itu tinggi. Tidak usah menjelaskan, saya ini orang penting, punya toko besar, usaha bisnis luas, orang pengaruh, pejabat besar, doktor, profesor, S1, S2, S3, tetapi tidak ada S4. Terlalu pintar tetapi tidak punya sempat ke gereja. Buat apa pintar? Terlalu kaya tetapi tidak pernah mencari Tuhan. Kenapa? Kehilangan terbesar dalam hidup bukan kehilangan jabatan, kekayaan, tetapi kehilangan terbesar dalam hidup adalah kehilangan Tuhan. Maka penemuan terbesar dalam hidup bukan sesuatu yang menjadikan Anda diangkat tinggi, tetapi penemuan terbesar dalam hidup adalah menemukan Tuhan. Temukan Tuhan, sudah selesai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Matius mengetengahkan kepada kita perihal cinta yang utuh, ikhlas dan tulus dari Yesus Kristus yang berujung
daripada pengkhianatan dari seorang murid. Kisah masuknya Yesus ke Yerusalem adalah awal dari kisah sengsara yang dimulai dengan pengkhianatan Yudas. Yudas Iskariot menyerahkan Kristus kepada imam-imam kepala dengan membayar 30 uang perak. Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Banyak dari kita kebanyakan liuk-liuk supaya menjadi laku, tetapi ketika laku banyak orang yang luka. Lupa, melupakan, dilupakan, terlupakan, atau pura-pura lupa, itulah manusia saat dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Mungkin hari ini kamu masih dibutuhkan, tetapi besok mungkin kamu akan terlupakan. Itulah manusia. Kesempatan ini muncul pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi. Hari Raya Roti Tidak Beragi aslinya dulu mengenang kembali akan hasil panen, pembuka panen, atau mengawali panen saat pengembara selama 40 tahun. Saudara-saudari yang terkasih, Paskah versi orang-orang Yahudi pada zaman dahulu adalah pesta pembebasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan Paskah asli orang-orang Yahudi dulu adalah pesta peternakan, pesta kesuburan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dengan segala kerendahan hati meneladani Kristus yang adalah Tuhan, setia dalam setiap tugas dan karya, rendah hati, mengakui diri, dan tidak menyombongkan diri. Sebab Kristus telah lebih dulu merendahkan diri, supaya kita semua yang adalah pengikutnya belajar taat dan rendah hati, sebab itulah yang diharapkan oleh sesama dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita diajak untuk merefleksikan momen yang paling penting bagi seluruh umat Katolik, untuk merenungkan kembali kehadiran Kristus di dunia dan mengenangkan jalan salibnya yang harus dilalui hingga tiba di hari Paskah. Betapa pentingnya kesetiaan, ketaatan, kepedulian, dan pengabdian terhadap sesama. Kristus yang transenden menjadi imanen telah masuk ke dalam Yerusalem agar supaya kita diselamatkan karena dosa-dosa kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kicauan burung yang bernyanyi pada ranting-ranting, bagaikan musik di ambang fajar, dan berkata, aku cinta padamu. Ku memandang serta baku semerbakti pada, terus bergoyang diterpa angin, dan berkata, aku cinta padamu. Betapa baiknya Tuhan memberi, tiada batasnya. Agunglah karya tangannya, abadi kasih cintanya. Ku saksikan gunung yang tinggi serta air
sungai, dan sesungguhnya Engkau pun hadir dan berkata, aku cinta padamu. Betapa baiknya Tuhan memberi tiada batasnya. Agunglah karya tangannya, abadi kasih cintanya. Betapa baiknya Tuhan memberi tiada batasnya. Agunglah karya tangannya, abadi kasih cintanya. Sahabat yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan renungan dari Frater Beni. Semoga bermanfaat bagi permenungan kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada kolom komentar, serta membagikan video ini kepada seluruh sahabat Monsinyur Gabriel Manik di mana saja berada. Jangan lupa tetap semangat dalam melayani. SNGM melayani dengan sepenuh hati. Semangat